Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jirafal Akbar dari Teknik Metalurgi Angkatan 2017 dari Universitas Sultan Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Task Risk Assessment yang merupakan salah satu materi dari Training Occupational Health and Safety ISO 45001-2018. Adapun outline dari materi yang akan saya bawakan, yang pertama definisi, kemudian yang kedua ada manfaat dan fungsi, lalu yang ketiga ada cara membuat, yang keempat ada interpretasi, lalu yang kelima ada contoh penerapan. Nah, yang pertama definisi. Task Risk Assessment merupakan salah satu teknik analisa resiko yang digunakan untuk mengetahui terdapat kegiatan apa saja dalam suatu pekerjaan tertentu, seberapa besar potensi bahaya yang mungkin timbul selama kegiatan berlangsung, dan pengendalian yang tepat. Task Risk Assessment perlu dilakukan sebelum suatu kegiatan pekerjaan dimulai untuk mengetahui apa saja dan besarnya potensi bahaya yang timbul selama kegiatan pekerjaan berlangsung. Kemudian ada manfaat dan fungsi. Yang pertama ada mengidentifikasi sumber potensi bahaya atau hazard, kemudian untuk mengenali bahaya tersebut sebelum terjadi kecelakaan atau penyebab akibat kecelakaan kerja. Lalu ada menetapkan tindakan dan pengendalian dan evaluasi keefektifan dari setiap situasi yang tidak diduga dan meyakinkan telah diselesaikan. Lalu untuk jangka panjangnya itu tenaga kerja diharapkan dapat ikut berperan aktif dalam pelaksanaan TRE atau Task Risk Assessment sehingga dapat menanamkan kepedulian tenaga kerja yang aman dan meminimalisir kondisi tidak aman atau unsafe condition dan perilaku tidak aman atau unsafe action. Nah, yang kemudian ada pembuatan risk assessment. Yang pertama ada identifikasi risiko. Identifikasi risiko dilakukan untuk menggali kejadian-kejadian dalam pelaksanaan tindakan dan kegiatan yang mungkin dapat menghambat pencapaian tujuan atau sasaran. Nah, identifikasi risiko merupakan hal yang penting karena output dari identifikasi risiko merupakan profil-profil risiko. Nah, kemudian yang kedua ada analisis risiko, di mana analisis risiko merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan seberapa sering suatu peristiwa dan dampak risiko mungkin terjadi dan seberapa besar konsekuensi yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Pada analisis risiko dibagi menjadi dua, yang pertama ada konsekuensi dan yang kedua ada frekuensi, di mana frekuensi merupakan probabilitas kemungkinan risiko itu terjadi, yang kemudian yang kedua ada konsekuensi, yang konsekuensi merupakan dampak yang diakibatkan oleh risiko apabila itu terjadi. Nah, kemudian yang ketiga ada evaluasi risiko, di mana evaluasi risiko dimaksudkan untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisa risiko. Evaluasi risiko merupakan proses pembandingan antara level risiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan sebelumnya. Lalu yang keempat ada tinjau dan perbarui jika perlu. Hal-hal yang cenderung berubah antara pertama kali melakukan risk assessment, ya kita harus melihat risk assessment dan pikirkan apakah ada perubahan, apakah ada perbaikan yang perlu dilakukan, apakah orang lain melihat masalah, pernahkah ada kecelakaan atau nyaris celaka. Kita harus memastikan penilaian risiko tetap up to date. Nah, kemudian ada interpretasi. Risk assessment dapat diterapkan di semua tahap kegiatan. Biasanya diterapkan berkali-kali dengan berbagai tingkatan rincian untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang perlu dibuat pada setiap tahap. Sebagai contoh, selama fase konsep definisi, ketika kesempatan atau chances diidentifikasi, penilaian resiko dapat digunakan untuk memutuskan apakah kita akan melanjutkan atau tidak. Di mana beberapa pilihan tersedia, penilaian resiko dapat digunakan untuk mengevaluasi konsep alternatif untuk membantu memutuskan yang memberikan keseimbangan terbaik dari resiko positif dan negatif. Nah, risk assessment dapat digunakan untuk memberikan informasi guna membantu dalam pengembangan prosedur untuk kondisi normal dan darurat. Nah, adapun contoh penerapan dari task risk assessment. Pada tabel ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada number task, yang ini ada nomor 1, kemudian ada task activity description yang merupakan deskripsi dari aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian ada hazard description merupakan deskripsi dari bahaya yang akan terjadi. Kemudian ada efek dari hazard atau efek dari bahaya. Lalu ada existing control measure yang merupakan control measure yang sudah ada. Control measure merupakan sebuah aksi atau tindakan untuk mengeliminasi bahaya yang berpacu kepada hierarki pengendalian bahaya. Kemudian di sini ada initial risk atau resiko awal.
ada EPR, di sini E merupakan hazard effect, kemudian P probabilitas, dan R rating. Kemudian di sini ada list all control measure required, di mana di sini merupakan control measure yang dibutuhkan. Kemudian di sini ada person role responsible yang merupakan orang yang bertanggung jawab. Kemudian di sini ada residual risk yang merupakan risiko sisa. Dan kemudian di sini ada alarm yang kepanjangan dari as low as reasonably practicable. Dapat dilihat di sini pada tabel initial risk ada E, P, dan R, di mana E-nya itu di sini ada D, ada M, dan R-nya itu 6. Nah, ini akan saya jelaskan di 2 slide selanjutnya. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, yang membedakan di sini the hazard description-nya lebih banyak. Jadi pada satu aktivitas atau satu kegiatan memiliki beberapa deskripsi berbahaya. Di sini terdapat pada proses cutting pada material lain atau non-live facility, ada radiasi dari flames, fumes, dan terbakar, kemudian ada percikan api yang jatuh, tabung oksiasetil yang dekat dengan lokasi hotwork. Nah, kemudian efek dari bahaya ini dapat mengakibatkan hospital stay, dan kerusakan equipment, seperti itu. Dan kemudian di sini existing control measure-nya terdapat menggunakan EPD. Nah, kemudian di sini untuk hazard kedua, memasang welding blanket pada equipment yang berpotensi adanya material mudah terbakar. Nah, ini untuk menanggulangi agar tidak terjadi kerusakan equipment dan tidak ada yang tersakiti. Nah, kemudian di sini berbeda seperti sebelumnya, DM6, di sini CM8. Nah, di mana pada E tadi yang merupakan hazard effect rating, A itu merupakan yang paling tinggi efeknya terhadap people atau orang atau individu, itu kematian apabila terjadi pada fasilitas dapat merugikan lebih dari 10 juta dolar. Kemudian pada lingkungan dapat kehilangan semua bahan. Dan yang paling rendah ini huruf E, yang apabila terjadi pada suatu individu, kita hanya membutuhkan P3K, kemudian kekurangan kurang dari 5.000 dolar untuk fasilitas, dan tumpahan kurang dari 5 BBL untuk environment atau lingkungan. Nah, kemudian untuk P terdapat 3 rating, itu H, M, dan L. Di mana H ini high, M itu medium, dan L ini low. Pada high, kejadian terjadi lebih dari sekali setiap 4 bulan, kemudian hampir setiap saat. Di sini ada bintang dan positif, di mana bintang kegiatan yang rutin tiap hari dan positif kegiatan yang tidak rutin. Jadi kejadian yang kegiatannya rutin tiap hari dapat terjadi lebih dari sekali 4 bulan. Itu masuk dalam high. Nah, kemudian di sini terdapat matriks dari hazard effect dan probability yang akan kita dapatkan merupakan rating atau R di tabel yang sebelumnya. Nah, pada hazard effect, apabila kita dapat menemui hazard effect yang A, kemudian probability-nya high, maka nilainya di sini 15, yang merupakan dari 15 yang berwarna merah ini tingkat resikonya tinggi, kemudian yang warna kuning medium, dan yang warna hijau low. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.